Mohon izin Bapak, ini kelompok 5 Bapak. Tadi kelompok 5, 4. Oke, baik. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu kelompok 5 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada wawasan kebinekaan global, kami dari kelompok 5 terdiri dari Bu Tri Astuti, Ibu Wida Ika Puspitasari, dan saya Ibu Wija Astuti, Ibu Yohana, Ibu Yuniati, dan Bu Yusiana akan membahas tentang sekolahku yang damai. Pada topik 5, yaitu sekolahku yang damai, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama Indonesia. Namun, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ini di antara pelajar seringkali dihadapkan pada tantangan seperti pengaruh globalisasi yang menggeser nilai-nilai lokal serta perbedaan budaya dan pandangan. Penguatan profil pelajar dalam memahami dan mengamalkan Pancasila menjadi kunci dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan yang kokoh. Capaian pembelajaran yaitu mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Buatlah analis dan tulisan tentang sesuai dengan sekolah masing-masing. Yang A, ancaman. Faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh sekolah adalah cyberbullying. Cyberbullying kita tahu sekarang anak-anak sudah marak menggunakan sosmed dan itu rentan oleh cyberbullying yang tidak dapat dikontrol oleh kita sebagai guru ataupun orang tua. Kemudian game online juga marak, nanti akan terjadi perjudian, contohnya seperti itu. Kemudian yang broken home, semakin maraknya perceraian di antara orang tua mereka itu juga menyebabkan faktor eksternal yang sangat mengancam perkembangan peserta didik. Kemudian kerentanan, faktor internal atau hal-hal yang bisa dikontrol dan ditingkatkan menjadi kapasitas. Yang pertama yaitu verbal bullying, biasanya terjadi di sekolah-sekolah. Kemudian organisasi siswa tidak berjalan dengan baik, biasanya anak-anak itu mengekspresikan kegemarannya itu pada organisasi, apabila tidak dapat mengekspresikan bakat mereka di organisasi, maka mereka akan mengekspresikannya kepada yang lain, seperti game online tadi. Kemudian yang ketiga, diskriminasi dalam pertemanan. Biasanya sering pilih-memilih teman yang kaya atau yang miskin, atau yang berbeda agama atau ras, suku, seperti itu. Kemudian yang keempat, kurangnya rasa nasionalisme karena terlalu banyak pada gadget atau sosmed yang dari luar, rasa nasionalisme mereka juga akan luntur. Kemudian kapasitas yang menjadi kekuatan sekolah. Yang pertama, pembinaan penguatan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah kita untuk memperkuat mental anak-anak dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian bimbingan konseling juga harus sering dilakukan, baik itu oleh guru BK maupun wali kelas,
yang ada di sekolah sebagai pengganti orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, pembiasaan yang positif di sekolah. Seperti biasanya kalau pagi itu sebelum pelajaran dimulai, mereka untuk yang Muslim biasanya itu membaca Al-Quran dulu. Kalau yang selain Muslim, biasanya mereka menyesuaikan membaca kitab ataupun berdoa di tempat yang berbeda. Atau setelah itu ada juga yang di sekolah lain dari Bapak Ibu guru yang lain itu melaksanakan sholat duha, gitu. Kemudian pemanfaatan media-media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran yang paling disukai oleh generasi Z itu adalah media yang menarik buat mereka. Sedikit pikirnya tetapi banyak actionnya. Apalagi kalau menggunakan sosial media, mereka dan pengawasan oleh guru dan warga sekolah. Dimanapun tempatnya, guru dan warga sekolah ikut mengawasi kegiatan anak-anak, meskipun itu di dalam atau luar sekolah. Biasanya kalau di tempat kami itu, anak-anak itu sudah sama orang tuanya sudah boleh membawa sepeda motor. Itu pengaruhnya juga sangat, kalau saya lihat itu sangat buruk, karena sepeda motor itu tidak boleh masuk ke dalam area sekolah, tetapi dititipkan di warga sekitar. Dan warga sekitar itu biasanya tidak kerjasama dengan sekolah. Contohnya mereka menyediakan rokok, seperti itu. Kemudian sosialisasi tentang bahaya bullying. Biasanya disampaikan oleh Bapak Ibu dari Kapolsek, biasanya mengunjungi sekolah kami. Dan narkoba, pergaulan bebas, dan rokok itu juga secara intensif dari pihak Puskesmas juga berkunjung ke sekolah kami. Kemudian sekolah yang ramah anak, jadi tidak ada pembulian, baik itu guru kepada siswanya atau siswa kepada gurunya. Sekarang ini guru itu takut sama muridnya karena biasanya muridnya lebih galak daripada gurunya. Kemudian monitoring oleh komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan dari orang tua di rumah, juga perlu untuk memonitoring anak-anak yang ada di sekolah. Kemudian digalakkannya paguyuban wali murid itu juga untuk mengontrol kegiatan anak-anak yang ada di sekolah maupun di luar. Karena interaksi antara orang tua dan guru itu untuk kemajuan dan melindungi anak-anak itu sendiri. Dengan adanya paguyuban, mungkin orang tua bisa menyampaikan masalahnya yang dihadapi oleh orang tua sendiri atau anaknya yang disampaikan kepada orang tuanya untuk disampaikan ke pihak sekolah. Kemudian peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dan tenaga pendidik. Ini mungkin dari pihak guru dan tenaga pendidik yang perlu meningkatkan pengetahuan, mungkin dari mengikuti diklat-diklat seperti itu, bagaimana caranya untuk menangani anak generasi Z yang rentan akan seringnya gimana ya, sering ngambek, penanganannya juga harus lebih intensif, lebih beda dengan anak-anak sebelumnya. Kemudian pemberian ekstrakurikuler yang mendukung bakat siswa, ini juga perlu digalakkan. Memperbanyak ekstra di sekolah itu akan menyibukkan anak-anak untuk aktivitas yang positif. Mungkin anak yang sukanya membuli, mungkin dia bisa diikutkan ke karate dan diikutkan dalam kompetisi. Jadi ada di karate itu ada peraturan tidak boleh disilat ya. Ada peraturan tidak boleh melakukan silatnya itu, kegiatannya itu di luar kegiatan resmi. Gitu. Kemudian yang terakhir
mengembangkan e-learning school, sistem pembelajaran elektronik. Mungkin kalau di sekolah kami itu memang anak-anak tidak boleh membawa gadget atau HP, tetapi pada waktu tertentu mereka boleh membawa, tetapi dititipkan di ruang BK. Di sana apabila ada Bapak Ibu guru yang berkenan atau memperbolehkan menggunakan HP karena ada pembelajaran menggunakan HP, mereka baru mengambilnya di ruang BP, kemudian nanti kalau setelah pembelajaran diambil kembali. Karena kalau tidak seperti itu mereka akan asik sendiri untuk bermain game di sekolah dan tidak memperhatikan Bapak Ibu guru yang mengajar. Dari kesimpulan tadi yang kami sampaikan, dari yang A tadi jumlahnya ada 3, yang bullying, saya kembali lagi, cyberbullying, game online, dan broken home, ini ada 3, dan kemudian yang kerentanan itu ada 4, maka 3 kali 4, 12, dan dibagi oleh kapasitas yang menjadi kekuatan sekolah juga 12, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah tersebut termasuk sekolah yang damai. Karena dengan seperti itu bisa mengatasi yang kekurangan dari anak-anak tersebut. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, kami dari kelompok 5 mohon masukannya. Mungkin kalau ada yang kurang dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu kelompok 5. Oke, silahkan Bapak Ibu dari anggota kelompok 5 mungkin ada yang ingin ditambahkan, atau Bapak Ibu dari kelompok lain ada tanggapan, komentar, masukan, atau pertanyaan. Oke. Belum ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka bisa ditutup Bapak Ibu kelompok 5. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi hasil sharing untuk sekolah yang damai tadi.